paling lucu ini, hari ini ada salah satu tokoh yang paling merasa reformasi. Ada salah satu tokoh itu ngomongnya apa coba? Bahwa Quickcon itu adalah penipuan. 2000 TPS itu adalah siluman, fiktif. Lah Anda gimana? Saya ini berpolitik sudah lama. Saya percaya betul lembaga survei itu adalah panduan. Dan lembaga survei yang objektif nggak bisa diarahin. Bener, serius saya. Lembaga survei yang objektif, yang dia bekerja profesional, 0,1% aja ditaikin, dia nggak bisa. Nggak bisa, saya kasih tahu deh, nggak bisa. Yang objektif ya, yang abal-abal juga ada. Nah kemudian Quickcon ini udah terbukti sejak era Pak SBY, era Pak Jokowi periode pertama, era Pak Jokowi periode kedua, pilkada saya ngalamin pakai Quickcon, tepat. Ya kan, tepat. Saya kan ngikutin pilkada berapa kali. Saya jujur aja, waktu saya nyalon wakil gubernur ya, saya nyalon wakil gubernur, bukan nyalon gubernur. Saya berdasarkan hitungan Quickcon, itu jam 1, itu kalah. Saya nggak banyak ngomong, saya langsung membuat konferensi pers mengucapkan selamat pada yang menang. Itulah. Jadi saya nggak ngerti orang kuliah ngomongnya merasa paling akademis, paling hebat, paling bener, tapi bodohnya kelewat. Kata Ganjar Pranowo, hak angket saya simpel dan serius karena hak angket adalah cara terbaik. Iya. Cara terbaiknya adalah Bapak menerima hasil keputusan, Pak, karena hak angket itu berpotensi memecah belah bangsa Indonesia. Bapak baru kalah sekali aja udah depresi pengen memecah belah Indonesia, gimana sih, Pak? Ayolah Pak, kesatria dikit gitu. Kita buktikan aja di video ini ya. Teman-teman tolong yang nonton, keluarkan suara kalian terkait hak Ganjar. Kalau misalkan kalian setuju tentang hak angket, tolong komen. Tapi kalau kalian tidak setuju, perbanyaklah like di video ini. Ini bukan untuk menaikkan engagement, tapi ini untuk membuktikan bahwa ini adalah perwakilan suara rakyat yang didengung-dengungkan, yang nilainya cuma 17%, setara sama HP lobet. Alhamdulillah ya Allah, alhamdulillah wa syukurilah Prabowo Gibran menang ya Allah. Dan kami yakin ya Allah, ini bukanlah suatu kemenangan Prabowo Gibran ya Allah, tapi ini kemenangan masyarakat Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Dan saya berdoa buat Pak Prabowo, Pak, jadilah pemimpin terus menjadi diri Bapak. Janganlah Bapak menjadi orang lain, tetap menjadi Pak Prabowo. Begitu pula Mas Gibran. Jadilah Pak Gibran ya Mas, jangan jadi Gibran yang lainnya. Salam waras Pak, salam Mas Gibran. Saya titipkan semuanya, semoga kami para kuli-kuli dan rakyat Indonesia lebih gemah ripah loh Jinawi. Terima kasih ya Allah. Salam waras, salam bersidi, sajose. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Ke capres, cawapres, sampai pendukungnya mudah banget termakan isu hoax. Aku tadi lupa menyampaikan soal bansos saat pidato di Bandung. Bansos itu dibeli pakai uang rakyat. Mengapa kamu tumpangi untuk kepentinganmu? Astagfirullahaladzim. Pak, greget. Ini kan yang kata Bapak sampai bela-belain nih gubernurnya beli bungkusan warna biru langit ini kan. Nih Pak, saya jelasin. Nih Bapak Imin yang masyarakat 01 cintai, nih warnanya beda-beda. Ada ungu, ada hijau tuh, kayak warna PKB. Ada merah, kayak warna partai PDI. Tuh, ada yang warna putih juga Pak. Jadi bukan hanya biru langit. Gimana sih menjelaskannya kepada capres, cawapres, sampai pendukungnya ini? Sampai bilang-bilang gak punya malu, kasihan gubernur DKI sampai harus nyari tas berwarna untuk menyenangkan kamu. Kamu Ngapain juga nyalon jauh-jauh? Oh, dekat rumah saya juga ada salon, tinggal nyalon aja di sini, ya kan? Anak yang waktu itu umur 7 tahun main sepak bola di lapangan Pancasila, sekarang berada di sini demi
Sebut aja berapa? 11 mas, dari 100. Tidak perlulah pakai curang. Apalah gunanya bercurang-curang itu? Bung Hatta hari ini kondisinya tidak sedang baik-baik saja. Saya membayangkan kekuatan gagasan dalam sebuah perjuangan. Wah, ini nggak bilangnya begini nih. Honden en inlander verboden. Guys, siapa yang tahu tentang istilah bahasa Belanda yang baru saja diungkapkan oleh Pak Prabowo? Honden en Irlander verboden. Jadi ceritanya ini berawal ketika Pak Prabowo pada saat beliau masih muda dan menjadi seorang komandan muda pada saat itu, membawa tentaranya berenang di Manggarai, di kolam renang Manggarai. Lalu beliau menemukan sebuah dinding yang ditutupi oleh lumut, dan karena itu belum menjadi penasaran, diperintahkannya kemudian lumut itu dibersihkan. Maka disitulah tulisan itu terpampang dan dia baca, Honden en Irlander verboden, yang berarti adalah anjing dan pribumi dilarang untuk ikut berenang. Ini adalah sebuah ungkapan yang kemudian dulu terbiasa digunakan oleh para penjajah, terutama Belanda pada saat dia menjajah Indonesia, dan ini kemudian menjadi keprihatinan daripada beliau, dan beliau juga bercerita dalam konteks itu di Mata Najwa. Beliau mengatakan bahwa dulu pada saat beliau masih menjadi seorang student, masih menjadi seorang pelajar di Eropa, beliau sering mendapatkan perlakuan-perlakuan yang sedemikian, bahkan tidak hanya dari teman-temannya tapi juga dari dosennya. Bahkan beliau selalu merapalkan, mengingat kembali memori itu, bahwa sering beliau dikatakan, Prabowo, your people live in trees, bahwa orang-orangmu, bahwa masyarakatmu, bahwa masyarakat rakyatmu itu hidup di atas pohon. Ini adalah sebuah ungkapan yang selalu diberikan oleh para penjajah kepada daerah yang mereka jajah. Dan karena inilah kemudian Pak Prabowo punya motif kuat untuk membawa bangsa ini, membawa negeri ini untuk menjadi lebih baik. Karena apa? Karena keprihatinan itu bisa jadi berasal karena kemudian mendapatkan pengalaman-pengalaman yang juga buruk dalam hidupnya. Bahkan ada sebuah pelajaran yang paling indah dari motivasi. Di urutan motivasi teratas itu ada 3 hal. Seseorang itu mampu melakukan kegiatan-kegiatan gila atau ikhtiar gila dalam mencapai tujuannya. Yang pertama, motivasinya itu karena memang dia punya dream, dia punya mimpi. Yang kedua adalah orang yang kemudian punya love. Tapi dalam tingkatannya, orang yang punya mimpi ini akan dikalahkan oleh orang yang punya love. Dan tahu nggak yang terakhir? Yang terakhir adalah balas dendam. Karena balas dendam adalah merupakan motivasi yang terbaik yang pernah ada di muka bumi ini. Bahkan Ali radhiyallahu anhu mengatakan, balas dendam terbaik adalah menjadikan dirimu lebih baik. The best revenge is making yourself better. Kita bisa melihat kenapa seorang Prabowo selalu punya determinasi yang kuat ketika dia berbicara tentang Indonesia, ketika dia berbicara tentang bangsa. Bahkan kalau kita ingin meripit kembali, mengapa beliau selalu maju di ajang kontestasi presiden meskipun beliau sudah kalah berkali-kali. Kenapa? Bisa jadi karena motivasinya itu adalah dendamnya untuk membuktikan kepada dunia bahwa kami bisa, Indonesia bisa, dan negara kami mampu memberikan dan menunjukkan bahwa we are the best in the world, bahwa kami adalah yang terbaik di muka bumi, dan kami adalah salah satu kekuatan yang harus diperhitungkan di muka bumi. Semoga perjuangan Pak Prabowo kali ini membuahkan hasil dan membawa kemenangan. Hidup selalu Prabowo Gibran, all in Prabowo Gibran, 1 putaran nomor 2. Jangan lupa 14 Februari 2024. Woi, presidenmu siapa? Ganjar, mimpi cat langit. Woi, presidenmu siapa? Anies, mimpi kuras laut. Presiden Indonesia, Prabowo Gibran, Indonesia maju, rakyat sejahtera. Prabowo Gibran. Listrik, pendidikan yang berikut. Bang Frit Alor,
Kau tidur terlalu miring abang. Makanya jangan terlalu lama-lama di Jakarta. Pulang NTT supaya kau tahu situasi dan keadaan yang sekarang. Sehingga lu jangan bandingkan zaman dulu dengan zaman era Pak Jokowi sekarang ya. Kau pikir kami di NTT pendidikan masih minim kah? Tidak lagi bang. Kau pikir kami di NTT sekarang listrik model kayak dulu lagi kah? Tidak ada lagi bang. Ya, hampir 98% semua kampung punya listrik bang. Lu tidur terlalu miring. Makanya lu jangan terlalu lama di Jakarta. Akhirnya lu miring terlalu banyak. Pulang dulu, lu pulang kau lihat ambil dulu situasi di NTT sana. Jangan asal bicara. Kau bikin malu ketong saja ini. Siapa yang dapat lihat sama Fritz suruh dia pulang NTT dulu. Jangan dia asal bicara di situ. Oke? Izinkan rakyat Indonesia, izinkan Prabowo presidennya, di bawah perintah mandat rakyatnya. Prabowo siap memimpin negara, tidak berbuat curang. Prabowo bukan pecundang, walau masih ada orang yang menantang. Prabowo Gibran tetaplah pemenang. Pemilu tahun 2014 saya nyoblos Pak Prabowo, kalah. Yo diam, senyum, nggak marah, nggak sakit hati, diejek teman nggak masalah. Tahun 2019 Pak Prabowo sama Pak Sandiaga saya nyoblos dengan sepenuh hati, kalah. Yo nggak masalah buat saya, nggak sakit hati. Lah ini loh, tahun 2024 saya ingin diam saja itu nggak bisa, karena banyak sekali kejadian-kejadian lucu yang harus saya itu ikut andil untuk meramaikan pemilu tahun 2024. Terlebih dari Mak Tarwiyah bikin saya harus mengutarakan apa isi hati saya dan tidak boleh diam saja. Capek-capek jadi saksi KPPS, bela-belain nggak tidur 2 hari 2 malam, jagain TPS biar aman, biar nggak ada kecurangan. Tiba-tiba si Bangsat ngomong, pemilu kali ini penuh dengan kecurangan. Kecurangan yang mana? Kecurangan yang seperti apa? Kita tuh di TPS kerja semaksimal mungkin, dijaga dan amanah benar-benar. Ngomong pemilu curang segala macam. Catatan untuk pemilu nanti yang akan datang, capresnya aja yang langsung jagain TPS, biar tahu, biar ngerasain gimana rasanya di lapangan.